Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast, di mana kita akan membahas tren teknologi-teknologi terkini. Nah, kalau kita bicara soal teknologi, nggak bisa dipungkiri teknologi itu cukup berkaitan sama yang namanya sosial media. Dan seperti yang kita tahu, selama 10 tahun terakhir ini, sosial media sudah berkembang dengan begitu pesatnya, sehingga berbagai macam opportunity dan kesempatan karir pun terbuka dari sana. Ada berbagai macam profesi juga yang sudah muncul ya beberapa tahun terakhir ini, misalnya YouTuber, kemudian selebgram, seleb tweet, dan yang terakhir yang paling fenomenal tuh TikToker, ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini Tech Talk Berka Podcast mengundang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang influencer di bidang kuliner. Mau tahu siapa dia? Nonton dulu tayangan yang satu ini. Makan sushi roll halal cuma 20 ribuan. Salmon sashimi cuma 30 ribuan. Ya di Sustigan, baru buka outletnya yang kelima di Tanjung Duren dengan tempatnya yang cozy, 2 lantai, bikin betah. Pas lihat menunya, auto kalah pesennya. Ini sih udah kayak di mall-mall, sushinya fresh, harganya terjangkau dengan rasa yang pas di lidah. Nah, kalau favorit gua, salmon crispy roll, salmon stir roll, dan salmon sashimi. Yang lain sih nggak kalah juga enaknya loh. By the way, mereka lagi banyak promo di GrabFood. Cek Instagram sustigan.id untuk info lebih lanjut ya guys. Nah, gimana tadi setelah nonton tayangannya? Seru kan? Oh iya, gue hampir lupa memperkenalkan diri gue. Perkenalkan, nama gue Reveal dan gue yang akan menjadi host Tech Talk Berka Podcast hari ini. Nah, kita sapa dulu ya tamu kita yang sangat spesial ini di studio. Halo Angki. Halo sobat berkawan. Oke, apa kabar? Baik. Apa Lagi, kabar? iya baik juga. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk makan tentunya. Oh iya ya, kan pasti influencer di bidang kuliner ini ya. Betul sekali. Sering banget ngevlog tentang makanan, pastinya. Pastinya Oke. dong. Makan terus. Makan terus tapi tetap ini ya, proporsional badannya. Ada rahasianya dong. Apa tuh? Ada deh. Nah, Angki, thank you banget udah mau datang ke studio hari ini. Sama-sama Reveal, terima kasih atas Iya. undangannya. Kita udah siapin banyak banget pertanyaan Wow. karena kita kepo banget nih sama yang namanya influencer kuliner tuh seluk-beluknya tuh seperti apa sih? Pokoknya ada banyak banget pertanyaan. Jadi Baik, siap-siap ya. Oke, siap. Oke. Mungkin aku mau tanya mulai dari hal yang paling basic nih. Kayak apa sih yang membuat Angki terjun di dunia influencer kuliner ini? Mungkin bisa diceritain dulu nih latar belakangnya. Oke, baik. Awalnya sebenarnya sih nggak ada yang serius ya di dunia ini gitu, di dunia Instagram ini. Awalnya cuma mau main Instagram. Sebenarnya cuma iseng aja sebenarnya gitu. Iseng pengen mau main Instagram tiap hari. Terus mikir dong, mau upload foto apa? Akhirnya karena keseringan makan, jadi iseng foto makanan pakai handphone awalnya. Makan pagi di foto, siang di foto, tengah sore di foto, pokoknya semua di foto lah. Tentang makanan itu foto semua, akhirnya di-upload. Dan ternyata teman-teman di luar sana itu, ternyata mereka menyukai foto-foto yang di-upload. Dan akhirnya growth lah akun Instagram saya. Awalnya seperti itu. Oke, Jadi nggak pernah terpikir kalau ada profesi seperti ini zaman dulu. Kayak gitu sih. Oh, menarik banget nih. Jadi dari awal itu foto dengan menggunakan handphone Iya, dulu gitu cuma ya. pakai handphone aja. Handphone aja. Tapi sudah ada basic fotografi sebelumnya. Nah, ini lucu ya. Ini lucu ya teman-teman. Saya awalnya itu saya demen di foto sebenarnya. Jadi saya demen saya yang di depan kamera, bukan di belakang kamera. Cuman karena sekarang dituntut untuk pegang kamera, mau nggak mau harus belajar. Saya dari nol sampai sekarang tuh benar-benar belajar otodidak, nggak ada yang ngajarin. Kayak gitu. Oke, hebat banget ya Tuntutan ternyata. soalnya. Jadi karena dari yang awalnya zero ya skill, nggak zero juga lah ya. Tapi Ya setidaknya bisa lah ya, tadinya- foto-foto begitu pakai handphone. Ya maksudnya nggak ada skill fotografi Nggak yang ada. benar-benar serius. Sama sekali nggak ada. Lama-lama, wah teman-teman lihat deh. Sama sekali Sobat nggak Berkawan ada. lihat deh foto-fotonya Angki di sosial media tuh, wah keren-keren banget. Atau mungkin nanti kita tampilkan aja kali ya foto-fotonya Angki
di sini supaya sobat-sobat berkawan bisa langsung lihat gimana sih skill fotografinya Angki saat ini. Nah, udah lihat kan sobat berkawan perbandingan fotonya dari yang pertama banget tahun 2015 sampai yang terbaru banget 2021. Jadi memang benar ya kata pepatah, practice makes perfect nih. Contohnya adalah Angki. Terima kasih loh. Skill fotografinya benar-benar. Thank you. Oke, bicara soal influencer ya. Nah, influencer ini kan memang istilah baru ya di dunia, di masyarakat kita gitu Ya, kan. belakangan ini ya. Betul. Nah, menurut Angki sendiri nih, bisa nggak sih influencer itu disebut sebagai sebuah profesi gitu? Sekarang bisa disebut seperti itu ya, karena influencer itu bisa menghasilkan duit. Dimana anak-anak milenial sekarang kan membutuhkan suatu hal yang instan. Mau kerja langsung dapat gaji besar, gitu kan. Kalau kerja kantoran, let's say mereka masuk di atas UMR dikit gitu loh. Sedangkan kalau mereka maunya instan langsung gede. Nah, makanya seperti itu bisa dibilang sebagai suatu job yang cukup menjanjikan buat anak-anak milenial sekarang. Gitu. Kalau jadi influencer tuh emang langsung gede gitu ya gajinya? Udah deh. Oke. Tapi sebenarnya kita lumayan tertarik juga nih sama yang namanya sistem penggajian ya seorang influencer. Kayak misalnya Angki ini kan punya kelola 3 account ya. Ada account Instagram, ada YouTube, sama ada TikTok. Jangan lupa di follow ya sobat berkawan. Follow ya. Nah, kita penasaran sih. Maksudnya seorang influencer yang punya Instagram gitu ya, punya YouTube, punya TikTok, itu tuh penghasilannya tuh dari mana sih sumber income-nya gitu? Boleh cerita sedikit gak? Oke, overall kalau kalian bermain di Instagram, TikTok, atau YouTube, itu ada perbedaan ya. Kalau di Instagram dan TikTok itu kurang lebih mirip karena kita tidak dibayar oleh platform tersebut. Kalau di YouTube kita dibayar dari AdSense. Nah, saya sekarang fokusnya masih di TikTok dan Instagram, which is di mana saya tidak dibayar dari platform tersebut. Tapi saya dapat penghasilannya dari brand atau dari pihak ketiga yang mau masuk di platform saya. Dari situ. Dan ini sementara merintis untuk YouTube supaya bisa monetize. Oh, biar bisa AdSense ya. Iya dong. Mantap nih. Seperti itu jadinya. Oke, kalau aku lihat nih ya, Angki kan followersnya udah lumayan banyak ya di TikTok itu udah 100.000. Ya, lumayan, masih dunia lumayan. kita ini ya. Lumayan gitu. Udah di TikTok udah 130 ribuan. Iya, benar. Di Instagram udah sekitar 40 ribuan, Iya. YouTube 6 ribuan Masih ya. 6.000. It's okay. Kan baru merintis tadi katanya. Iya, masih baru merintis. Oke. Nah, kalau menurut Angki sendiri, apa sih kayak kunci kesuksesan gitu ya untuk menjadi seorang influencer yang berhasil tuh apa sih yang perlu dilakukan? Oke. Setelah mencoba 3 platform tersebut ya, akhirnya menemukan dan mengetahui dan sadar kenapa orang pada bilang kalau kalian pengen dikenal, kalau kalian pengen viral, harus buat satu yang unik. Gitu loh. Makanya kalau teman-teman sobat berkawan lihat account saya, Instagram, TikTok, itu beda banget isinya. Gitu loh. Dan emang lebih unik tuh di TikTok sebenarnya. Uniknya kenapa tuh? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya. Kalau teman-teman buka TikTok saya, siap-siap jauhkan semua barang-barang yang ada di depan kalian karena kalian akan kesel, kalian akan pengen marah, ada yang pengen ketawa, ada yang pengen mungkin jambak yang di sampingnya dia gitu loh. Saking kesel sama sound yang ada di TikTok. Kayak gitu.
Tapi itu unik jadinya. Hmm. Dengan adanya sound seperti itu, maka orang-orang jadi tahu, oh si ini nih, oh ini si Angki nih, skip aja deh. Kayak gitu. Karena kan kalau di Instagram tuh ya lempeng-lempeng aja ya. Lempeng-lempeng aja, biasa-biasa aja. Makanya kalau teman-teman lihat di TikTok sama Instagram, itu growth-nya tuh sangat-sangat jauh bedanya. Saya main Instagram dari 2015 sampai sekarang, which is itu udah berapa tahun ya? 6 tahun ya. Mm-mm. Itu cuman 40.000. TikTok baru setahun loh. Udah Ya, 130 ya. gitu. Nah, karena itu. Oke, kalau kita bicara soal sosial media, Mm-mm. tentunya kan Instagram, TikTok, dan juga YouTube itu punya algoritma yang berbeda-beda. Banget. Kalau Angki sendiri sempet nggak sih mempelajari algoritma dari masing-masing platform ini? Terus kayak seperti apa sih perbedaannya gitu ya algoritmanya ini? Setahu saya ya, kalau di TikTok itu bukan sosial media seperti Instagram. Dia lebih ke media distribusi. Kayak gitu. Jadi dia emang mempersiapkan platform dia tuh untuk di-share keluar dari TikTok. Di mana orang yang tidak punya account aja bisa nonton TikTok. Kayak gitu. Sedangkan kalau Instagram, harus punya account Instagram. Kita nggak bisa nonton, bisa lihat foto tanpa punya account. Kayak gitu sih. Dan algoritmanya itu beda-beda. Di mana Instagram sekarang kan udah lebih ke apa namanya ya istilahnya tuh, saya lupa istilahnya namanya. Cuman dia kayak kalau kita ngepost sesuatu, dia akan ngetes ke let's say 10% dari follower kita. Responnya bagus, baru di lebih besar lagi. Kayak gitu. TikTok pun kurang lebih mirip. Cuman kalau kalian mau viral, mainlah di TikTok. Itu cepet banget viralnya. Oh gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kalau coba jadi influencer di TikTok tuh lebih cepat viral? Apakah karena semata-mata karena itu adalah media berbagi video seperti yang tadi Angki bilang, atau ada faktor lain? Kalau mau viral di TikTok sebenarnya gampang sih ya. Kita bikin aja sensasi. Langsung viral tuh. Sensasi kayak apa tuh? Ya sensasi itu mau bisa positif atau bisa negatif gitu loh. Atau kita mau julitin orang pun tuh bisa. Itu langsung naik, cepet banget naiknya. Karena tangan netizen 62 tuh cepet banget cepet banget tuh mereka ngetik komennya, cepet banget share-nya gitu, cepet banget itu. Makanya kalau mau viral mainlah di TikTok. Cepet banget. Kalau gitu berarti netizen di TikTok itu lebih aktif dong? Kurang lebih ya. Karena mereka lebih cepat gitu ya, Kurang lebih lebih mudah iya. gitu ya Benar-benar iya. trigger untuk bereaksi. Dan kalau kita lihat ya, populasi yang main TikTok tuh masih anak-anak sampai mungkin remaja yang paling banyak. Beda sama culture-nya kalau kita lihat yang main Instagram. Kayak gitu Angkatannya udah berbeda ya. sih. Jadi generasi-generasi yang milenial, generasi Z ya sekarang ya. Generasi ya Z. Z ya, itu mereka pada main TikTok. Oke, which is mereka di mana remaja itu ya emang apa ya? Mungkin culture mereka juga lebih mudah gitu ya untuk merespon ke satu post gitu, lebih aktif gitu di sosial media dibandingkan dengan yang usia-usia seperti kita gitu ya. Kita. Iya benar-benar. Dan di TikTok itu mereka lebih bebas berekspresi. Oh. Gitu loh. Videonya ada yang cuma joget-joget doang, itu bisa viral. Iya, Nah, iya, kayak iya. gitu. Nah kan di Instagram mana ada kayak gitu. Awalnya ya, sekarang Iya, udah iya. ada. Oh, menarik banget nih semuanya. Nah, sekarang kita mau gali lagi nih dapurnya Angki. Dapurnya Angki. Maksudnya gini, untuk menjadi seorang influencer gitu ya, tentunya kita perlu konten, perlu buat konten gitu ya. Kalau Angki sendiri, boleh diceritain nggak proses bikin kontennya itu seperti apa sih? Maksudnya siapa tahu di sini Sobat Berkawan ada yang tertarik gitu kan untuk menjadi influencer. Nah, kita bisa cari tahu nih caranya bikin konten tuh seperti apa sih gitu. Nah, kalau kalian mau jadi seorang influencer, tentunya harus sesuai dengan budget kalian dulu ya. Jadi kalian jangan memaksakan membeli suatu device yang benar-benar di luar dari jangkauan kalian. Tapi at least harus punya kamera. Kalau nggak punya kamera, pakai handphone juga bisa kok. Nggak apa-apa gitu. Cuman harus tahu triknya.